Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Jumat, Kamis ya, 9 Oktober 2014 kita Kami mengadakan perkuliahan secara online pada mata kuliah informatika medik ya, yang saya ampu. Kali ini kita pertemuan yang ketiga ya. Nah, baiklah, sebelum saya mulai pada materi yang akan nanti kita akan mengambil tema yaitu mengenai rekam medik ya. Pastikan dulu semua sudah melihat PowerPoint yang saya tampilkan secara online. sudah Pak. Oke ya. Oke. Siap. Nah, jadi dalam dunia kedokteran atau kesehatan kita telah mengenal yang namanya diagnosa penyakit ya, di pasien ya. Jadi pada dunia teknologi pun sangat dibutuhkan ya, dalam penanganan seorang pasien ya. Jadi kalau kita lihat atau istilah medical record ya, sekarang dengan bantuan teknologi informasi yaitu dengan satu database pasien yang terpusat dalam sebuah rumah sakit ya, ataupun mungkin di tingkat bawah puskesmas barangkali, ini akan menjadi satu hal yang urgent ya, karena nanti dengan tidak hanya untuk kepentingan pasien gitu ya, tapi juga untuk kepentingan administrasi lembaga, organisasi, bahkan sampai nanti sistem informasi kesehatan secara nasional atau dinamakan dengan Signas. Oke, kita mulai di slide pertama. Rekam medis atau kita kenal dengan medical record itu adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien ya, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Ini menurut putusan Menkes 749A tahun 89. Jadi kalau kita lihat dalam dunia nyata ya, seorang dokter ya, dalam memberikan satu keputusan nanti atau dalam memberikan satu diagnosa penyakit seorang pasien nanti sangat dimudahkan dengan bantuan aplikasi atau software yang namanya rekam medis ya, karena rekam medis ini menjadi fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien. Kalau salah menangani ya, track record penyakitnya nggak tahu, nah ini bisa menyebabkan kerugian di pihak pasien. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Harapannya juga nanti pasien ini punya track record tidak hanya di dalam sebuah rumah sakit ya, atau klinik atau puskesmas. Jadi nanti bisa terintegrasi harapannya. Nah ini yang menjadi satu PR besar di Indonesia ya, karena setiap pasien ini biasanya rekam medisnya beda-beda antar rumah sakit, klinik atau puskesmas ya. Nah ini akan menjadi satu kerugian yang besar. Nah juga
terkait dengan rekam medis ini riwayat penyakit, ya, pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan, ya, yang memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi ini sebetulnya kepentingan rekam medis ini tidak hanya untuk pasien, ya, juga untuk dokternya, untuk administrasi rumah sakitnya, ya, untuk tertib administrasi. Oke. Selanjutnya masih terkait dengan definisi, ya. Jadi banyak, ya, definisi-definisi, hampir semuanya mirip lah, ya, mirip dalam oke, maaf ini saya tambah dulu nih. Lupa tadi. Ya. Nah, dalam definisi di kesehatan, ya, rekam medis, rekam kesehatan misalnya, ya, kalau secara keseluruhan itu kumpulan data keadaan kesehatan individu yang mendapat pelayanan kesehatan meliputi data sosial pasien, catatan imunisasi, hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan penyakit dan pengobatan yang diperlukan selama mendapat pelayanan kesehatan atau health information management. Ya. Jadi ini lebih luas, ya. Health record ini adalah yang mengumpulkan rekam medis di sebuah pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik, ya, rumah sakit. Hanya kan diintegrasikan mungkin kalau di dalam sebuah government nanti di dinas kesehatan misalkan, itu akan laporan mulai dari puskesmas, kabupaten, ya, kemudian di provinsi sampai ke tingkat pusat. Harapannya akan memberikan satu informasi report yang nanti bisa penanganan kesehatan secara keseluruhan. Oke. Kemudian yang bersama buat Geoffrey Robinson. Nah, jadi medical record ini istilah yang digunakan dalam arti terbatas untuk merujuk catatan kasus. Nah, ini lebih ke kasus. Medical record itu ke mencatat sebuah kasus pasien dari awal sampai tiap kali dia berobat, apa yang telah dilakukan oleh dokter, mungkin pelayanan kesehatan itu tercatat dengan baik. Kemudian sebuah catatan kesehatan berisi semua informasi tentang seorang pasien. Ini menurut American Medical Record Association itu mengenai apa itu sistem informasi kesehatan gitu, ya. Jadi dari ujung, ya, awal sampai akhir itu semua tercatat dengan baik. Jadi sebuah catatan kesehatan dibuat untuk setiap pasien di fasilitas kesehatan tersebut dari semua bagian dalam berbagai bentuk dan disimpan bersama sebagai satu unit. Oke, coba saya tes semuanya. Silakan diketik apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apa informasi definisi informatika medik atau rekam medik maksud saya, ya. Silakan diketik. Singkat saja. Apa itu rekam medik? Ayo diketik. Rekam medik apa? Silakan diketik. Tito. Saudara Tito. Iya, Pak.
Cari ketik atau langsung bicara, Tito. Apa itu rekam medis, Tito? Oh, diem aja. Apa itu rekam medis tadi? Mungkin Ayu? Ayu bisa bantu, Ayu? Rekam medis definisinya? Waduh, gimana nih? Rizky, mungkin Rizky. Apa itu rekam medis, Rizky? Apa? Ya. Pertama, ayo, berkas yang berisi catatan dan dokumen yang tentang identitas pasien. 100. Oke. Kita lanjutkan. Jadi, rekam medis ini berisi tentang identitas. Identitas lengkap pasien. 1. Catatan tentang penyakit. Atau dalamnya di situ ada diagnosanya, terapi seperti apa, pengamatan perjalanan penyakit, ya. Kemudian catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rongsen dan lain sebagainya sampai ke kesimpulan. Nah, di situ nanti akan dibuat sebuah aplikasi software yang nanti akan membantu para pelayan kesehatan. Kalau zaman dulu kan catatannya masih di kertas. Nah, ini akan menyulitkan nanti dalam menangani pasien. Nah, nanti kalau udah kertasnya banyak, ya meskipun ditata dengan rapi, tapi akan tidak efisien. Jadi dengan pendekatan pemanfaatan teknologi ini, harapannya rekam medik ini dibuat untuk memudahkan pencarian rekam jejak dari seorang pasien. Selanjutnya, ya, manfaat. Ya. Manfaat dari rekam medik menurut Etna. Yang pertama adalah sebagai tools, ya, komunikasi antara dokter dan pemegang profesi kesehatan lainnya. Ini sebagai bukti nanti, ya, jika terjadi satu kesalahan penanganan si pasien, nah, nanti tinggal menjadi alat bukti. Software ini menangani, mencatat seorang pasien. Ya, oke. Ini akan menjadi satu barang yang sangat berharga. Yang kedua adalah dasar untuk perencanaan perawatan pasien. Ya, ini sebagai bukti, ya, dokumentasi medik dari riwayat penyakit dan pengobatan. Bagi dasar analisis tadi, ya, bagi dasar untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Nah, selanjutnya lah manfaat yang selanjutnya memberikan gambaran data klinik, ya, yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan untuk memberikan informasi bagi pihak ketiga dan juga sebagai alat untuk melindungi diri. Nah, ini biasanya terjadi salah diagnosa, ya. Nah, itu akan menjadi pasien terlindungi dari mungkin praktek, ya, sering
sering kita dengar ada malpraktek gitu ya. Nah, kalau dengan adanya teknologi rekam medik ini, harapannya nanti bisa ditelusuri yang salah penanganan siapa. Ya, ini harapannya. Kemudian nilai rekam medik, ya, kita sebut dengan Alfred value. Jadi ini akan menjadi satu nilai tentang value ya rekam medik ini. Ya. Yang pertama adalah nilai administrasi. Ya, nilai administrasi, tertib administrasi. Ya. Yang kedua adalah legal formal. Ya, legal formal. Jadi menjadi barang yang berbadan hukum, ya, karena ada bukti. Yang ketiga adalah financial dan fiscal value, nilai financial dan fiskal. Ini akan menjadi sumber ya, karena yang namanya pasien itu hubungannya nanti dengan pembayaran misalkan ya. Nah, itu nanti ada dikaitkan dengan administrasi rumah sakit, klinik atau puskesmas. Akan menjadi report, misalkan oh hari ini pasiennya ada berapa, 10, 20 ya. Kemudian dari sisi finansial ya, akan bisa dijadikan rujukan penentuan dari laporan harga tersebut. Yang keempat adalah riset value, nilai riset ya. Jadi sekarang ada surveillance ya, tentang misalkan tingkat kesehatan di sebuah kecamatan, tingkat kesehatan di sebuah kabupaten ya. Nah, ini akan berdasarkan tadi aplikasi yang rekam medik tadi ya, yang mencatat semua pasien yang pernah berkunjung ke puskesmas misalkan ya. Kemudian akan disurveillance yang punya penyakit-penyakit tertentu nanti bisa dilaporkan. Ini juga terkaitannya dengan nanti keputusan dari Dinkes misalkan, yang harus disediakan stok obatnya adalah sekian apa saja karena kebutuhan penyakit di daerah tersebut. Nah, ini akan menjadi laporan ke di dalam e-government misalkan ya, untuk Dinkes. Nah, itu sangat penting sekali. Yang kelima, nilai edukasi, educational value. Nah, jadi ini hubungannya dengan riset tadi, jadi bisa untuk pendidikan ya. Artinya bagaimana teknologi informasi ini dijadikan sebuah rujukan ya, tool tadi ya, untuk melakukan riset-riset di bidang kesehatan. Yang keenam, Alfred, ya, keenam itu dokumentari value. Ya. Dokumentari value ini akan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di lembaga kesehatan, ya, baik itu puskesmas, ya, klinik, ya. Jadi jika terjadi misalkan pemeriksaan, gitu ya, dari mungkin pihak keuangan, misalkan dalam sebuah pelaksanaan di government itu kan ada pemeriksaan dari BPK misalkan ya. Nah, lembaga-lembaga keuangan ini akan dijadikan reportnya ini dijadikan bukti bahwasanya pelaksanaan kesehatan dalam penanganan rumah sakit itu sudah dilakukan dengan baik dengan menunjukkan dokumen rekam medik online atau rekam medik berbasis komputer. Kemudian ya, ini tadi sudah saya terangkan memulai dari administrasi ya, legal value sampai ke ya edukasi, nilai rekam medik. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam pemanfaatan rekam medik ini ya, ada istilah yang namanya nilai
rekam medik tadi ya, Alfred tadi ya, ada 6 gitu ya. Nah, tadi yang keenam kita sebut namanya dokumentari. Dokumentari itu kita bagi menjadi 3 secara komunikasi, informasi, dan services. Ya, services. Nah, komunikasi sebagai alat dokumentasi. Ya. Jadi dokumentasi ini akan dijadikan sebuah tool, ya, cara bagaimana seorang dokter misalkan ya memberikan informasi kepada pasien berdasarkan data otentik selama dia berobat ya. Jadi bukannya setiap pasien setiap berobat buat kartu lagi, setiap berobat buat kartu lagi ya. Ini harapannya ini tidak terjadi. Jadi sekali tercatat seorang pasien di lembaga kesehatan ini selamanya nanti dia akan mengacu ke situ, dokternya siapapun gitu ya, itu tidak akan terjadi salah diagnosa. Nah itu harapan ke depan seperti itu, rekam medik berbasis baik online maupun mungkin pemanfaatannya di lembaga-lembaga. Jadi ini jadi sebagai informasi utama ya, informasi utama. Dan ini akan memberikan sebuah servis pada pasien gitu ya, utamanya ya. Karena di sini adalah dalam hal ini penanganan rekam medis itu hubungan langsung dengan pasien. Jadi secara singkat kita sebut nilai rekam medis itu ada seal print ya. Nah ini untuk memudahkan saja. Oke. Selanjutnya peran rekam medik dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah peran rekam medik. Yang pertama tadi sudah singgung adalah yang pertama statistik. Untuk menyediakan statistik. Dinas Kesehatan daerah tidak terlepas dengan laporan dari lembaga kesehatan di bawahnya, ya, misalkan klinik, puskesmas, ya. Bahkan dokter praktek pun sudah tercatat ya dalam penanganan di bawah dinas kesehatan. Ya, ini karena jika terjadi malpraktek misalkan ya di sebuah klinik atau di sebuah puskesmas, di sebuah dokter praktek umum, hanya kan tercatat secara baik harusnya. Ya. Tapi saat ini memang belum optimal gitu ya, tapi diupayakan misalkan di Banyumas gitu ya, itu kita sudah ada yang namanya Simpus ya, sistem informasi puskesmas yang hampir di 30 kalau nggak salah sekitar di 25 puskesmas itu sudah menginstal, memakai istilahnya ya, dan sudah terintegrasi ke dinas kesehatan yang ada di kabupaten. Nah, ini upaya bagaimana untuk meningkatkan tadi fungsi pertama tadi adalah menyediakan statistik puskesmas misalkan di Aji Barang itu setiap harinya pasiennya berapa, kemudian mengeluarkan obat berapa gitu ya, kemudian penyakit apa aja yang ditangani gitu ya. Nah ini akan memberikan informasi statistik ya ke secara e-government nanti ke tingkat pusat. Yang kedua ya, memberikan informasi untuk pengelolaan pelayanan kesehatan secara efektif.
Jadi manajemen kesehatan itu akan terjamin ya dengan informatif rekam medik. Harapannya seperti itu. Yang ketiga adalah dasar pelaporan ke instansi yang lebih tinggi. Ya, tadi sudah saya singgung sebagai report. Ya. Kemudian membandingkan pengelolaan saat ini dengan masa yang lampau. Jadi jelas beda ya, menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi ya, tradisional ke modern, gitu ya. Mulai dari bagaimana cara orang misalkan menangani pasien aja ya, itu sudah sangat beda ya, kertas dengan berbasis paperless. Jadi ke depan itu istilahnya flow ya, paperless office ini menjadi satu impian gitu ya bagi sebuah kantor ya, bagi sebuah lembaga. Karena dengan paperless flow atau PLO gitu ya, paperless office ini akan sangat memberikan satu efisien dari segi mungkin hubungannya dengan global warming gitu ya, tidak pakai kertas ya, semua berbasis digital laporan. Itu akan memberikan dampak yang baik sekali ya terhadap lingkungan. Kemudian juga memberi petunjuk untuk planning pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Jelas ya tadi dengan adanya laporan statistik tadi, pimpinan akan memutuskan ya terhadap misalkan pelayanan yang ada di rumah sakit atau di puskesmas X gitu tadi ya, dengan laporan berbagai macam report tadi ya, mulai dari keadaan kesehatan penyakitnya, kemudian report obat dan lain sebagainya, akan memberikan satu penanganan yang cepat. Pimpinan memberikan satu respon ya. Jadi tidak ada lagi wah obatnya tidak ada di sebuah puskesmas misalkan ya. Nah itu karena mungkin report laporan ke pusatnya tidak baik. Itu bisa menjadi satu kendala. Kemudian juga bisa untuk menilai prestasi medik. Nah ini juga beberapa waktu yang lalu kita membuat penelitian tentang pemanfaatan Simpus ya, di Kabupaten Banyumas ya. Jadi kita lihat indeks prestasi pemanfaatan yang baik, yang sudah tapi belum baik atau belum sama sekali. Faktornya banyak ternyata gitu ya dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi puskesmas contohnya ya, misalkan SDM ya. Karena memang tidak ada SDM khusus dalam sebuah puskesmas itu yang IT, departemen IT gitu ya. Ya dia melayani pasien, dia juga sebagai IT-nya kadang ya. Terus sampai bahkan dia benerin jaringannya. Tapi itu sangat jarang, kalau jaringan biasanya vendor nanti ya, pihak ketiga. Tapi ada beberapa puskesmas yang karena sering rusaknya udah hafal gitu ya. Oh ini modemnya nggak connect ya, jaringannya putus ya. Beberapa yang mungkin harus disetting, nah, itu saking hafalnya ya. Jadi sudah bisa ditangani sendiri gitu ya. Nah itu terkait dengan peran rekam medis dalam informasi kesehatan. Nah kemudian peran rekam medis ya, bisa kita singkat dengan RN gitu ya, sini ya. Dalam sistem informasi kesehatan juga melibatkan yang namanya mengkolek ya, mengumpulkan data ya, koleksi data ya. Oke. Apa yang dikumpulkan ya, untuk apa data tersebut ya, dianalisis ya. Kemudian melibatkan juga interpretasi dan penyajian informasi. Jadi tergantung apa kualitas data dokumen asli yang diperoleh. Jadi kalau kita pahami di sini, kalau kita bilang sistem berbasis sistem gitu ya, jadi sudah dipastikan valid gitu ya. Jadi jika ada mungkin pemeriksaan pelaporan itu menjadi dasar dari apa yang telah dilakukan oleh rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut.
Itu bukti rekamedik. Nah, data baru mempunyai arti bila sudah diolah menjadi, kan harus diinformasikan data yang telah diolah ya. Ada data pasien gitu ya, pasien A, B, C, mungkin sehari ada 10 pasien, kemudian diolah ya, membutuhkan obat sekian-sekian, mendapatkan uang sekian-sekian gitu ya, kemudian diolah dalam mungkin rekam medis tersebut sudah ada terintegrasi accounting-nya, kemudian dilaporkan menjadi sebuah informasi ke kepala pusatnya, ke Dinkes dan lain sebagainya. Jadi informasi ini hasil pemodelan, pemformatan, pengorganisasian, ya, pengubahan data sedemikian rupa sehingga menambah tingkat pengetahuan penerima informasi. Jadi akan menjadi knowledge di data. Putus. Ya. Data, ya, diubah jadi diolah atau diproses jadi informasi. Informasi disampaikan akan menjadi knowledge. Ya, silakan. Ayu mau praktikum. Ya. Saya izinkan. Nah. Oke. Nah, selanjutnya jadi data yang nanti akan didapatkan setelah diolah jadi informasi, jadi knowledge, ini akan menjadi satu wisdom. Nah, ini yang paling tinggi ya. Jadi pengetahuan yang bermakna. Ya. Kemudian ada syarat rekam medik. Ya. Syarat rekam medik. Yang pertama adalah akurat atau cermat. Artinya apa? Rekam medik itu menjadi dasar informasi, dan informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dari decision support system, pengambilan keputusan. Nah, maka data yang disajikan harus cermat. Ya. Karena ini jika satu data disajikan tidak cermat, ini akan mempengaruhi data yang lain. Misalkan obat ya, di sebuah layanan kesehatan puskesmas ya, harusnya habisnya hanya 10, dia bilang 20 gitu ya, atau bahkan hanya bilang 5 item gitu ya. Nah, nanti kan akan pengaruh dengan stok selanjutnya dan lain sebagainya, akan merugikan semua pihak. Yang kedua adalah brief, singkat atau pendek, tetapi harus dapat memberikan informasi lengkap mengenai identitas pasien. Nah, ini berkaitan dengan identitas pasien. Ini harus selengkap mungkin kondisi pasien. Nah, nanti ada beberapa rekam medis yang macam-macam ya. Jadi misalkan kita pernah meneliti penyakit talasemia, ya, penyakit talasemia misalkan ya. Talasemia itu rekam medisnya sangat lengkap sekali ya, terkait dengan kebutuhan darah, riwayat hidupnya. Ya. Kalau ini tidak didata dengan baik, gitu ya, karena dalam sebuah daerah itu mungkin ada ya beberapa pasien talasemia itu kan harus ditata dengan baik. Ya. Nanti suatu saat butuh darah tidak ada, kan merugikan dari pasien. Ya, jadi harus mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan di aplikasi tersebut. Yang ketiga harus jelas. Ya, karena sebagai sarana komunikasi. Jadi harus clear. Itu udah selesai. Harus ini clear. udah mentok sini, udah mandek ini. Jangan lupa ya, tolong ini diklik. Kita diklik gini. Kemudian selanjutnya di stop. Ya, terus itu disimpan
save ini, pemanfaatan rekam ke medik. nama filenya misalkan rekam.avi gitu. Ada pilihan. Rekam medik Ini tadi sudah sampaikan untuk salah satunya untuk pengambilan keputusan. Ya, untuk mengambil keputusan. Yaitu kalau kita lihat data atau fakta di rekam medis, ya, ini akan menjadi misi pelayanan kesehatan, tujuan misi, ya, perencanaan, penelitian, ya, data dan fakta tadi digunakan untuk rekam medis. Jadi ini urutan dari pemanfaatan rekam medis, atau sebaliknya, rekam medis nanti akan bisa menjadi perencanaan. Jadi satu sistem yang looping, gitu ya. Apa misi pelayanan kesehatan di sebuah tempat, apa namanya, misalkan klinik, semua punya satu misi tersendiri. Ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke pemanfaatan rekam medis. Itu ada 4. Yang pertama adalah primer, ya, primer. Yaitu pasien atau keluarganya. Pemanfaatan rekam medik yang kedua untuk primer, pemberi pelayanan kesehatan, instansi pelayanan kesehatan. Jadi ada 3 utama, ya, dalam pemanfaatan ini. Yang ketiga adalah yang kedua, ya, pihak kedua, ya, itu unit pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, puskesmas, dokter. Yang ketiga adalah pihak ketiga, penanggung jawab, atau di sini stakeholder, asuransi, pemerintah. Pihak keempat di sini adalah sosial, kesehatan masyarakat untuk kepentingan surveillance, untuk penelitian, untuk pendidikan, untuk pengabdian atau hukum, bidang hukum, media massa dan sebagainya. Jadi ini rekam medik ini satu data yang otentik yang dimanfaatkan oleh semua pihak. Jadi kalau kita sekarang dengar ada malpraktek dan sebagainya, cari rekam mediknya. Kalau tidak ada, pertanyakan di lembaga kesehatan yang menangani terjadi kasus rekam medik misalnya. Kenapa? Gitu ya. Rekam mediknya mungkin belum lengkap dan sebagainya. Itu menjadi satu barang bukti. Next. Jadi kalau kita lihat alurnya rekam medik kesehatan, itu pemanfaatannya di berbagai pihak, ya. Jadi rekam medik yang berisi tepat waktu, tidak kadaluarsa, lengkap, ya, dapat dipercaya, relevan dan objektif, itu dapat dihimpun dan diorganisasikan, diatur, dikelola dalam satu unit bagian rekam medis, ya. Ya, itu implementasinya nanti disesuaikan dengan lembaga-lembaga kesehatan yang ada, yang paling tepat yang gimana. Jadi kalau ini sudah ada layanan kesehatan di sebuah rumah sakit, itu rekam medisnya sudah jalan dengan baik, itu akan mudah memberikan informasi kepada pihak lain. Misalkan ada pihak lain yang ingin penelitian, pihak lain yang dari report atau pemerintah, e-government-nya, ya, untuk pihak stakeholder untuk memberikan asuransi, ya, memberikan pelayanan yang tidak langsung, ya, misalkan untuk laboratorium, ya, perlindungan hukum, nah, itu semua berdasarkan rekam medik yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya unit atau bagian informasi. Jadi
seksi atau subseksi ini di dalam rekam medik itu ada bagian dalam rekam medik. Misalkan bagian rekam medik untuk umum, unit rawat jalan, unit rawat inap, untuk indexing atau coding, filing, ya, atau dokumentasi, gitu ya, pencatatan data non medik atau umum, sampai ke electronic data processing. Nah, jadi dalam unit rekam medik ini di organisasi tersendiri gitu ya, karena ini berkaitan dengan hal yang urgent sekali tadi, terkait dengan menyediakan informasi diagnosa yang nanti bisa digunakan oleh beberapa pihak, maka dijadikan sebuah lembaga tersendiri, unit tersendiri. Ya. Itu ada manajernya, ya, yang merencanakan, melaksanakan apa yang nanti menjadi visi misi dari rumah sakit. Salah satunya nanti ada unit yang namanya rekam medis yang memberikan satu implementasi yang baik, servis terhadap masyarakat khususnya. Nah, selanjutnya unit rekam medik, kita sebut URM, ya, kemampuan yang harus dimiliki petugas URM di bidang medis. Jelas ya. Jadi biasanya dalam skup yang besar di unit rekam medis ini ada beberapa SDM dari orang kesehatan, orang bidang informatika dan komputer, ya. Dan di situ akan memberikan mengelola, ya, menangani, ya, rekam medis ini dengan sangat baik kalau ini sudah terjadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat di lembaga-lembaga kesehatan yang masih kecil, itu biasanya ya dia orang kesehatan, dia melayani rekam medisnya, ya, dan lain sebagainya. Biasanya terkait dengan teknis, nanti pihak ketiga mungkin, ya, memanggil lihat dari kerusakan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting di sini memang SDM medis, karena dia akan agar tahu cara mengklasifikasikan penyakit, kemudian begini memberikan informasi tentang desain form kesehatan, juga terkait dengan filing sistem, ya, dokumentasi sistem. Nah, kemudian juga unit rekam medik ini kemampuannya, tugasnya bisa mengolah statistik, karena ini terkait dengan laporan yang nanti disampaikan pada pimpinan. Nah, menurut Robinson dalam administrasi rumah sakit, gitu ya, ini menjadi petugas medis itu bertanggung jawab untuk organisasi medis. Yaitu untuk medis rawat jalan pasien, catatan penerima, pendaftaran, tindak lanjut sistem, daftar tunggu untuk masuk, penerimaan pasien rawat inap, merekam masuk, transfer, dan kematian, sampai organisasi ini melayani administrasi medis. Departemen rekam medis harus dapat mengembalikan catatan yang berhubungan dengan setiap pasien pada saat itu. Jadi mungkin ini menjadi satu edukasi, ya, di rumah sakit, ya. Harus memberikan informasi untuk peneliti dan siswa tentang pengobatan klinis. Luar biasa. Petugas medis yang tadi karena sudah ada unit sendiri, karena tanggung jawabnya sangat besar sekali di sini, ya, baik pihak internal maupun eksternal. Ini maka SDM-nya harus ada beberapa departemen yang nanti akan memberikan berbagai macam kepentingan dari pihak dalam maupun pihak. Ini akan memberikan kemudahan.
Jadi petugas rekam medis itu membutuhkan pengetahuan knowledge berbagai metode pengarsipan, ya, mikrofilm pengintikan, menyalin dokumen, dan pengalaman dalam desain dan pencetakan formulir. Nah, ini ke arah teknis mungkin ya. Kemudian juga petugas itu membutuhkan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi istilah medis karena kaitannya dengan diagnosa penyakit. Dokter kan biasanya nanti memberikan rekomendasi penyakit dan sebagainya, nanti ada rekam medis yang bisa membantunya. Tapi akan lebih baik lagi kalau seorang dokter sudah dilengkapi dengan teknologi rekam medis. Jadi tidak petugas rekam medik hanya menerima ya apa yang telah di-entry oleh dokter. Mungkin ini ke depan akan lebih baik ya jika ini terjadi. Jadi akan mengurangi kesalahan dalam entry rekam medik diagnosa penyakit misalkan, karena dokter sudah dengan sendirinya sudah punya alat. Nah, petugas juga harus terbiasa dengan masalah hukum yang berkaitan dengan catatan kasus pasien. Nah, ini ya, jika terjadi nanti ada malpraktek dan sebagainya, petugas bisa memberikan mungkin bukti-bukti gitu ya. Jadi alasan-alasan. Ini bukan malpraktek karena catatan medis seorang pasien tersebut adalah ya memang sesuai prosedur misalkan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi bukti. Nah, dalam waktu yang berjalan, kalau kita lihat secara ringkas tugas dalam unit rekam medis itu menurut Robinson, satu, tempat penerimaan pasien baik lama baru, rawat jalan, rawat inap, darurat. Ini sudah sistem sendiri ya, sistem informasi rawat jalan, sistem informasi rawat inap, ya, satu kesatuan nanti. Yang kedua adalah collection, ya, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, ya, analisis dan rekam medis. Nanti akan menghasilkan statistik, menghasilkan sebuah informasi medik dan lain sebagainya. Output yang dihasilkan oleh unit rekam medis, output yang dihasilkan di sini ada beberapa hal. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan tolak ukur keberhasilan instansi pelayanan kesehatan. Kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi dalam sebuah pelaksanaan kegiatan kan pasti ada anggaran, ada tujuan-tujuan yang harus dicapai, ada output yang harus dikeluarkan. Nah, maka salah satunya adalah evaluasi. Ini akan menjadi satu bahan untuk meningkatkan ya pelayanan ke depan. Tanpa evaluasi kegiatan kita maka dia akan terus rutinitas. Jadi kalau dengan evaluasi maka akan menghasilkan satu output yang nanti bisa memberikan perbaikan. Misalkan statistik rumah sakit, angka kematian anestesi di sebuah rumah sakit, angka kematian pasca bedah, ada grafiknya gitu ya. Kemudian ada kematian neonatal, ada MMR, angka lahir mati, angka infeksi nosokomial. Nah, ini akan menjadikan satu output di rekam medis, ya, akan dijadikan satu rujukan. Penting sekali ini ya, hal ini nanti bisa memberikan satu kemudahan. Oke, masih ada 2 slide lagi. Materi rekam medik. Jadi masalah yang dihadapi di rekam medis ini, di unit ini adalah satu kekurangan tenaga. Jadi sampaikan di depan, hampir setiap pemanfaatan rekam medis berbasis IT ini satu kendala di sinilah SDM yang terdidik. Ya tenaga kesehatan, dia bisa mengoperasikan IT, kekurangan biaya. Misalkan untuk implementasi software rekam medik, nah ini butuh satu istilahnya pembuatan software ini kan ya tidak mudah.
Jadi harus butuh satu perencanaan. Harapannya memang seharusnya menjadi satu kebutuhan nanti ya, yang namanya rekam medis itu ya di dalam sebuah layanan kesehatan harus ada, wajib gitu ya bahkan ini. Nah, ini kan memberikan satu hal yang akan memperbaiki ya dari segi apapun gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan tidak ada ruangan khusus untuk filing dan pengerjaan rekam medik. Karena meskipun berbasis IT, nah, filing ini juga sangat diperlukan ya secara bukti fisik ya. Karena ini sebenarnya ke depan tidak usah ini ya, karena nanti filing ini berbasis digital ya, dokumen digital. Jadi harapannya akan mempermudah gitu ya dalam kecepatan mencari dokumen yang diinginkan. Nah, yang keempat ini sering terjadi hampir di semua lembaga, khususnya di pemerintah gitu ya, terkait dengan perhatian atasan. Ya. Jadi bagaimana seorang pimpinan bisa melek informasi? Artinya apa? Kebutuhan sistem ini memang sangat diperlukan. Ya, rekam medis dalam sebuah rumah sakit itu sangat diperlukan. Nah, ini akan yang harus dibutuhkan oleh seorang pimpinan agar implementasi ini sudah saatnya gitu ya. Rekam medis ini harus ada dalam layanan kesehatan. Nah, pimpinan harus punya andil besar gitu ya terhadap bawahan. Biasanya kan kalau di bidang IT kan bawahan yang grassroots ya, ini pakai ini sendiri ini meskipun tidak biayai sudah dia pakai sendiri ya, karena dia untuk memudahkan pelaporan. Nah, kalau pimpinan tidak melek informasi, ini kendala besar ya, terhadap implementasi apapun nanti ya yang berkaitan dengan IT ya. Itu juga saya alami gitu ya waktu-waktu awal dalam membantu membangun informasi misalkan di lembaga pendidikan tinggi UNSUD gitu ya. Jadi melek informasi ini menjadi hal yang sangat penting ya, pimpinan terhadap pemanfaatan teknologi informasi di sebuah lembaga, organisasi maupun di pemerintah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi hari ini. Harapannya ini meskipun secara online kuliah kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke? Masih tersisa 2, Rizky sama Aji. Nah. Kan?